Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Batiatus yang telah berada di atas balkon dengan didampingi oleh Unomaus dan Gannicus. Lalu Batiatus pun memerintahkan para gladiator untuk berkumpul. Rupanya, di sini Batiatus hendak berpidato dan mengumumkan kepada seluruh gladiatornya jika gladiator andalan yang akan diikutsertakan di pertarungan utama dalam pertandingan finalia pada esok hari ialah Gannicus. Dan di sini Batiatus juga telah mengumumkan dan melantik Unomaus untuk menjadi doktore atau pelatih yang baru bagi para gladiatornya di situ. Your will. To gain such position, Lalu Unomaus pun memberikan ucapan selamat kepada Gannicus sahabatnya atas terpilihnya Gannicus menjadi peserta di pertarungan utama dalam pertandingan finalia nanti. He must now heed my commands and does not toward my honored position. As you must to training the men. Elevated. As you to there was no betrayal in what you did. Now, to them. Dan selanjutnya diperlihatkan Unomaus yang dimana dia telah bersiap untuk menjalankan tugas perdananya sebagai seorang doktore dengan sebuah cambuk yang telah berada di tangannya. Lalu tiba-tiba sang doktore memerintahkan Barca untuk mencoba bertarung melawan Crixus dan menyuruh yang lain untuk tetap melanjutkan latihannya. Continue training. The house of rises to the fucking heaven, towering above all who came before. Dan di sisi lain telah diperlihatkan Batiatus yang dimana dia tengah bercinta dengan Lucretia sang istri dan juga Gaia sahabatnya. I've been so blessed. Quintus. Dan tanpa diduga, terlihat sang ayah yang langsung menghampiri mereka yang tengah asik bercinta di ranjang. Kedatangan sang ayah itu pun sontak membuat mereka kaget dan lantas sang ayah menyuruh Batiatus untuk lekas berpakaian dan lantas menemuinya. Dengan kejadian ini, pantas saja membuat sang ayah sangat marah kepada Batiatus. Dan rupanya, di sini sang ayah juga telah mendapatkan berita dari Solonius jika Batiatus sang anak tengah menolak tawaran dari Tullius untuk membeli Gannicus darinya, hingga Tullius pun akhirnya berencana mengeluarkan Batiatus dari daftar pertandingan finalia pada esok hari. There's a blessing a greater one than mine. Welcome. You cannot ask the wind to change. You never wished for this, the Ludus. To glory isn't not like him at all. The eyes of Quintilius Varus, engaged, wait. Dan lalu sang ayah pun beranjak untuk melihat sampai di mana para gladiatornya yang kini telah dipercayakan pada Batiatus sang anak. Again with the moorings. He is the Peter Finch who fall to ruin. Very well. On the outside. We are honored by your return to Capuan. Oh, the climate. Do not recall me. Gaia, a dear friend. Fucking house in order and prompt decision was quickly. Savor the taste of victory. Once again finds its way. The test. A fucking goat may bear the. Events absent my control come between us. Nato. Setelah itu diperlihatkan Titus sang ayah yang tengah menghampiri para gladiator yang sedang beristirahat untuk mengisi perut mereka dengan didampingi oleh Batiatus sang anak. Lalu di sini beliau pun menghampiri Unomaus, seorang gladiator yang dulu telah lama diasuh olehnya dan kini dia pun sudah menjabat sebagai seorang doktore. Lantas pada malam harinya beliau pun mengajak Unomaus untuk berbincang-bincang dengannya. Arena. In favor of sword and shield. And an importance only to the Lanista himself. Ludus was his beating heart. The sole decision my son has made that I find agreeable. I am not worthy to hold. There is none will place. I knew would grow into the man I see before me. By thought of you maintaining honor within these walls. Like his fucking ass. He takes over my house, my Di sisi lain terlihat Batiatus sedang menggerutu bersama dengan sang istri. Dia terlihat tidak senang dengan kedatangan sang ayah. I had forgotten the feeling. They'll not need to fail to realize that his house, his name is in proper. Crixus. Dan berikutnya diperlihatkan Barca yang tengah dipertarungkan dengan Crixus oleh Doktore. Dan terlihat juga ayah Batiatus yang tengah mengamati latihan mereka di atas balkon. The goal wins. Oh, hard weapon, too much for your little man. Too small. I would have something the size of a man. Dan tak lama kemudian terlihat Batiatus yang usai bangun tidur lantas menghampiri sang ayah yang sedang melihat latihan dari para gladiatornya di situ. Dan tak lama kemudian sang ayah mengajak Batiatus untuk pergi ke kota. Dan lantas Batiatus pun segera bersiap untuk menemani sang ayah.
Sesampainya di kota, rupanya Titus sang ayah terlihat menemui Tullius yang dimana dia adalah salah satu sahabat dari Titus sang ayah. Tak lama kemudian, Tullius menyuruh Vettius untuk keluar yang dimana saat ini Vettius juga berada di situ bersama Tullius. Lantas Vettius pun menceritakan kejadian yang tengah dialaminya dan di situ Vettius pun menuduh Batiatus sebagai dalang dari semua ini. Batiatus pun terlihat mengelak atas tuduhan dari Vettius itu, meskipun pelaku sebenarnya yaitu dia sendiri. Lalu mereka berdua pun berdebat dan saking jengkelnya dengan sang anak, lantas Titus sang ayah mengusir Batiatus dari situ. Go! And leave reasonably. Subject all young men struggle. Lalu dilanjutkan dengan diperlihatkannya Barca yang tengah bertarung dengan Crixus, yang akhirnya Crixus pun dengan mudah dapat dikalahkan oleh Barca. Melihat hal itu, Dr. Ray lantas menyuruh Gannicus untuk melatih Crixus, yang lantas Gannicus pun melatih Crixus tentang bagaimana cara mengalahkan serangan tombak dengan menggunakan pedang. Never faced you, Bernie. As does Barker from the judging. Time he has beaten you to death. You fought well against my two swords. Dan lantas Gannicus pun menantang Barca untuk bertarung dengannya di hadapan Crixus dan para rekan-rekan gladiator yang lain. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Varus yang kembali datang di kediaman Batiatus untuk kembali mencari kesenangan di sini. Akan tetapi, kali ini dia mengajak Cossutius yang dimana dia juga merupakan orang yang kaya raya juga di Roma. Batiatus, I demanded introduction immediately. Yet we could remove... I was not regaling Cossutius with tales delights. Perhaps Vettius. It would be unfortunate. I would not have it, sir. What joy is there in exploring ground? What do you offer? Lantas Lucretia dan Gaia pun yang tanpa didampingi oleh Batiatus sang suami lalu menyajikan salah satu budaknya yang dipasangkan dengan Rhascos yang merupakan salah satu gladiator di situ. Move your robes. Did I not? It's not always revealed to the eyes. Remove yourself to the vestibule. She's considerably tighter. Lalu mereka pun bercumbu di hadapan Cossutius. Move on. Smell. Divine. Perhaps a thread will be unconveyed through nature of this. Felt. Bright and dark as night. Gaia is a treasure within herself. Dan setelah itu, Cossutius dan Varus pun beranjak pergi dari situ, sembari mengucapkan terima kasih atas sajian yang telah dihidangkan oleh Lucretia dan Gaia kepadanya. Oh, you honor us. Dan di sisi lain diperlihatkan lagi Batiatus yang di waktu bersamaan tengah melihat Solonius yang sedang berada di kota. Lalu Batiatus pun menghampirinya sembari memarahi Solonius karena dia telah menceritakan banyak hal kepada Titus sang ayah yang akhirnya membuat semua rencananya menjadi berantakan. Dan tak lama kemudian, Titus sang ayah terlihat keluar bersama Tullius dan Vettius yang akhirnya di situ mereka pun berpisah. The years weigh heavy on a man, do they not? Events. Dan pada intinya di sini sang ayah mengatakan pada Batiatus jika pertandingan utama untuk Gannicus akan dibatalkan. Sang ayah menghendaki hal ini semata-mata hanya ingin menebus kesalahan yang dilakukan Batiatus kepada Tullius. Dan di sini sang ayah juga mengatakan jika Tullius justru menghendaki Batiatus mempertarungkan para gladiatornya sendiri, yaitu Barca melawan Gnaeus dan Auctus melawan Crixus. Maka mau tidak mau Batiatus pun harus menuruti dan dia pun tak kuasa untuk menolak permintaan dari sang ayah. It's your goal, Crixus. Favor. And what fruits did your scheme bear? More costly. On his back. The man always rises. Dan selanjutnya diperlihatkan Asur dan Dagan sedang memakan hewan piaraan dari Auctus dan Barca yang akhirnya sontak membuat mereka marah dan langsung menyerang Asur dan Dagan yang lantas kedua kubu dari mereka pun berkelahi di situ. Your friend. This is a fight between brothers. Lalu terlihat Dr. Ray yang mengetahui hal tersebut dan lantas berusaha untuk melerai mereka. Dan tak lama kemudian, terlihat Titus dan Batiatus yang mendatangi para gladiatornya yang sedang berkelahi itu. Dan lantas, seketika itu suasana menjadi tenang karena kemarahan Titus yang dilontarkan kepada mereka semua. Dan di sini Titus juga mengatakan jika pertandingan utama akan dibatalkan. Dan mendengar hal itu, sontak membuat Gannicus pun menjadi sangat kecewa. To bring more honor to the house of Batiatus. The end of my spear. You fight in the arena. To become a gladiator. It is an honor I have not earned. Do with such blessings. Dan
Dan setelah itu terlihat keempat gladiator dari Batiatus, yaitu Barca, Gneus, Auctus, dan Crixus yang tengah bersiap untuk melaksanakan pertarungan mematikan antar saudara di gelanggang. Hercules would fail in the labor. Awesome while you wait, Father. You find my weakness Especially in hot weather such as this. in every day. Ragged. Result after I looked into his eyes and saw a spark, as you always spoke of. His Crixus forged beneath yours. Tibalah kita di acara pertarungan itu. Di sini diawali dengan pertarungan antara Barca melawan Gneus. Here's the one. Yang lalu pertarungan itu pun dimenangkan oleh Barca. Akan tetapi di sini Barca tidak sampai membunuh Gneus karena dia mendapatkan ampunan dan izin dari Varus agar tetap hidup. Should be rewarded. Are you unwell? Perhaps the excitement. Not have torrid throat announce your final offering. What befits Helenice to Batiatus? Make. Dan selanjutnya terlihat Titus yang lantas mengumumkan untuk pertarungan berikutnya, yaitu Auctus melawan Crixus. Crixus! Your time has come. Sebelum pertarungan itu dimulai, terlihat Doktori memberikan semangat kepada Crixus. Lalu disusul dengan Batiatus yang menyuruh Crixus untuk membuktikan kemampuan di gelanggang seperti halnya pada saat pertarungan eksebisi Crixus di Ludus yang sanggup merobohkan Gannicus. Batiatus juga mengatakan kalau sesungguhnya Crixus mempunyai darah sang juara. I give you Auctus! Dan lantas pertarungan pun dimulai. He'll spare to rival Mars himself. Well, he has been. Di sini terlihat Crixus yang semula sangat kewalahan menghadapi serangan dari Auctus dan juga beberapa kali terkena sayatan tombak di tubuhnya oleh Auctus. Akan tetapi, di satu kesempatan akhirnya Crixus berhasil mematahkan tombak dari Auctus dan lantas menyerangnya secara membabi buta hingga akhirnya Auctus pun tewas di tangan Crixus dengan tusukan pedang di perut Auctus yang disaksikan langsung oleh Barca kekasihnya. Indeed it was. Pursuit of honor in the arena. Dan lantas Crixus pun dianugerahi simbol persaudaraan oleh Batiatus atas kemenangannya di gelanggang. Crixus proves himself. Dan mau tidak mau, sang ayah pun harus mengakui akan kehebatan gladiator dari Batiatus sang anak yang telah berhasil mengalahkan Auctus yang notabene adalah gladiator andalannya. Dan sang ayah juga mengatakan pada Batiatus jika untuk sementara dia akan tetap tinggal di sini. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.